Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan di mana BES atau Bang Egy Sujana lagi-lagi muncul di sebuah podcast dengan statement yang sangat-sangat mengejutkan, di mana beliau mengatakan bahwa Pak Jokowi itu sosok yang sempurna. Waduh. Bang Egy kira-kira mimpi apa semalam ya? Kok bisa-bisanya gitu? Dan Bang Egy juga mengatakan bahwa Pak Jokowi sangat ramah. Wah, pokoknya sangat-sangat positif lah Pak Jokowi sekarang di mata Bang Egy Sujana. Dan sepertinya ini akan membuat kubu Roy Suryo CS, teroris, Refly Harun, dan juga kawan-kawannya semakin panas dingin. Waduh. Nah, selain itu teman-teman, kita juga akan menyaksikan sebuah tayangan di mana Ibu Ina Lim membongkar kesesatan demi kesesatan mengenai buku karangan ataupun ciptaan dari Rismon yang berjudul Gibran Endgame. Dan sepertinya yang Endgame nanti itu bukan Mas Gibran, tapi Rismon, teman-teman. Aduh. Ini semakin menarik saja kasus-kasus ijazah ini ya. Nah, tapi terakhir kita akan menyaksikan juga nih pemaparan dari salah satu lulusan dari Jepang mengenai gelar dari Rismon yang diduga ada juga nih cacatnya, teman-teman. Kira-kira apa ya? Nah, makanya kalian harus nonton videonya sampai habis. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Iya, kepada Pak Jokowi ya. Kalau misalnya Anda yakin bahwa ijazah Anda itu adalah asli, tunjukkan. Ngapain Anda kemudian mau mengkriminalkan, membuat orang lain di penjara? Itu artinya Anda pendendam, kan begitu? Kan udah ditunjukkan. Tapi kalau ijazah Anda palsu, dan saya yakin, dan kami yakin bahwa berdasarkan penelitian yang ada memang palsu, ya segeralah minta maaf. Nah, karena sooner or later itu akan ketahuan dan akan menjadi sebuah cacat sejarah. Nggak kebalik tuh. Kan begitu. Percaya Jadi banget kau. Dengan demikian anak-anak bangsa tidak terpecah lagi. Ini kan kasihan tuh anak-anak bangsa yang terpaksa membela Anda kalau kebetulan ijazah Anda memang palsu. Palsu. Mereka terpaksa mengcover up seorang lawyer sudah jadi tidak profesional lagi, ya kan? Bukan lagi bekerja secara profesional, tetapi bekerja barangkali nggak tahu demi apa. Ya. Kalau kami jelas, ini bagi kami perjuangan. Tidak Macam ada kami satupun dibayar, bahkan kami bergotong royong untuk mengeluarkan uang dalam kegiatan kami. Saya misalnya di Citizen Lawsuit di Solo, kalau saya hadir, ongkos sendiri, boro-boro saya minta honor misalnya. Iya. Macam betul aja kawan ini ya kan. Macam betul aja penelitian kliennya itu kan. Aduh, kasihan sekali lihat mereka ini loh. Makin kasihan teman-teman. Dipikirnya kita ini yang ngebelain Pak Jokowi dibayar. Waduh, ngaca kau. Kalau naik pesawat sendiri. Itulah yang namanya makna perjuangan. Kita memperjuangkan kebenaran dan keadilan dengan segala risiko yang dihadapi, termasuk juga pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak seneng ya ke saya, itu sempurna. Jokowi itu tidak nunjukin muka yang benci, nggak ada RJ-RJ-an tuh, nggak ada, saya nggak. Dan langsung dikabulkan oleh Jokowi. Ada persyaratan nggak? Saya akan lakukan itu kalau Anda tidak ini. Nggak ada. Di sinilah tulusnya dia saya lihat. Roy, tulus. Lu jangan melantur kemana-mana. Klaim 99% palsu, tapi lu belum pernah ke pengadilan. Mestinya pengadilan dong kalau dia berani bertaruh. Nah, sekarang anehnya lagi dia juga minta SP3. Datang ke Irwasum. Diketawain. Walaupun ngeles enggak ya sudahlah, orang kalau begitu kan pasti nggak ngaku. Mana maling ngaku, susah. Saya yang dibilang pecundang. Saya menjelaskan, Mas Jokowi, saya manggilnya begitu waktu itu. Padahal saya lebih tua, saya 59, dia 61. Tapi saya terharu dalam perspektif ya, penerimaannya itu loh. Kalau Anda itu dengan saya bermusuhan, wajah Anda aja saya bisa baca nggak seneng ya ke saya. Itu sempurna. Jokowi itu tidak nunjukin
muka yang benci, yang apa, mana kan masuknya itu berurutan. Pertama Bu Eli dulu, kurang lebih 5-10 menit DHL damai. Kemudian saya. Nah, menurut cerita beliau, mereka ini waktu mereka datang, Jokowi biasa aja dulu. Tapi waktu saya datang dia berdiri loh nyambut saya. Itu kan apa ya? Saya kan tahu diri saya siapa gitu loh. Cabut cekal saya, SP3 kan saya. Itu nggak ada RJ-RJ-an tuh nggak ada. Nggak ada, saya nggak. Dan langsung dikabulkan oleh Jokowi. Ada persyaratan nggak? Saya akan lakukan itu kalau Anda tidak ini. Nggak ada. Di sinilah tulusnya dia saya lihat. Dia langsung panggil ajudan. Kan waktu itu permohonan private tuh. Saya ada ajudan, saya nggak mau. Foto-foto saya juga nggak mau. Kan janji udah tidak ada publikasi. Jadi tidak ada dokumentasi sama sekali ya, Bang? Makanya nggak ada di medsos tuh salaman sama Jokowi segala mana kagak ada. Yang ada ayah aja digabung-gabungin. Orang kan fitnahnya dahsyat. Orang tuh dengki, intinya dengki aja. Nggak seneng lihat saya seneng. Dia susah lihat saya seneng. Jadi SMS. Senang melihat saya susah melihat saya senang gitu loh. Saya bilang sama Roy, tidak bermaksud menasihati. Saya ini mempersoalkannya ijazah SMA, nanti S1, dan itu kan baru 2025 awal April itu. Saya mah udah dari tahun 2022, jadi tempus dan deliknya beda. Tempus waktu, delik itu persoalan hukumnya itu. Nah, saya bilang, kalau ijazah SMA nggak ada, bagaimana logika punya S1? Lu jangan melantur kemana-mana. Klaim-klaim 99% palsu, tapi lu belum pernah ke pengadilan. Dia belum pernah ke pengadilan. Mestinya pengadilan dong, kalau dia berani bertaruh. Nah, sekarang anehnya lagi dia juga minta SP3. Datang ke Irwasum. Minta SP3. Walaupun ngeles enggak ya sudahlah, orang kalau begitu kan pasti nggak ngaku. Mana maling ngaku, susah. Saya yang dibilang pecundang, saya yang dibilang pengkhianat, saya dibilang tuyul lagi terakhir. Gimana Anda dibegituin? Saya kan punya anak istri, nggak senang juga dong. Tapi saya tetap tahan. Saya tidak lawan dalam arti sebagai aktivis. Bisa aja saya datangin ribut, gebuk-gebukan bisa. Nggak ada takutnya saya. Tapi itu tidak beradab. Yang beradab kemana? Ke polisi. Oke. Bang Egy, jadi kapan kasus ini akan selesai kalau menurut Anda? Kalau konteks hukum belum selesai. Masih panjang ya? Bukan masih panjang, bukan begitu logikanya. Khusus yang kaitan dengan Roy Suryo. Nah, pertanyaan saya, Roy Suryo kenapa diminta SP3? Ente nggak gentle dong, itu udah yakin 99,9. Mungkin ngikutin Bang Egy kali. Kan saya dikecam pecundang, kan saya dikecam pengkhianat, kok ngikutin saya? Narasi yang dikemukakan Rismon itu sudah tahap DFK ya. Disinformasi, fitnah, dan kebencian, nanti Mbak Ina yang akan menjelaskan lah gitu. Jadi perlu dibantah dengan argumen dan data yang solid gitu ya untuk mematahkannya gitu. Selamat datang ke Cokro, Mbak Ina. Terima kasih undangannya. Saya yang terhormat diundang. Di sela-sela kesibukan Kak Ina ini kan sebagai CEO jurusanku ya, ini memang sudah lama sekali ngurusi soal pendidikan internasional ya. Jadi saya kira memang bidang yang cocok betul untuk membahas soal ini gitu ya. Dan sudah sekian tahun dulu di Australia gitu ya. Jadi memang urusan yang dibahas Rismon ini memang kompetensinya Mbak Ina ya. Memang keseharian saya. Keseharian. Nah, itu kan saya ada beberapa saya menyimak beberapa kanal yang menampilkan wawancara dengan Mbak Ina ya. Mbak Ina Lim soal buku Gibran ini. Jadi mungkin kita bisa berangkat dari situ Mbak untuk membahas soal juga membahas soal bukunya Mbak Ina yang terbaru itu. Jadi kan Mbak Ina bilang bahwa judulnya Wapres tak lulus SMA itu adalah sebuah penyesatan. Karena kesannya Wapres Gibran itu kalau disebut tidak lulus SMA kesannya berarti dia lulus di level bawahnya gitu ya. Padahal faktanya Gibran itu adalah sarjana S1 MDIS ya, dari MDIS, Management Development Institute Bradford of Singapore, dengan gelar dari University of Bradford gitu ya. Betul. Dan itu juga nanti bisa dijelaskan kok lulusnya dari MDIS tapi gelarnya dari Bradford Inggris gitu kan.
Gibran. Terus yang kedua soal penyetaraan nih. Jadi kan ada asumsi bahwa penyetaraan itu harus sama dengan yang ada di sini gitu. Padahal Mbak Ina bilang penyetaraan itu sifatnya administratif. Jangan dianggap sama penyetaraan dalam arti kurikulum. Gitu ya. Silakan Mbak Ina. Ya, yang pertama tadi yang soal buku ya, betul menurut saya ini kan misleading banget dengan judul yang Wapres tak lulus SMA. Kalau judulnya hanya dipakai untuk clickbait supaya orang tertarik kemudian beli, tapi di dalamnya sebetulnya mengedukasi, itu masih nggak apa-apa dong ya. Jadi hanya untuk wah kan judul itu suka begitu bombastis. Tapi setelah dibaca, oh ternyata Wapres tak lulus SMA tapi lulus S1 loh. Nah itu kan nggak apa-apa. Tapi masalahnya setelah saya cari-cari di dalamnya, justru S1-nya, MDIS-nya, Bradford-nya tidak dibahas. Seolah-olah berhenti di pathway program, di insert UTS. Nah ini kan membuat apa ya? Kita udah tahu, saya rasa yang nulis juga kan bukan orang bodoh ya, pasti tahu bahwa literasi bangsa kita ini masih belum tinggi kan, suka menarik kesimpulan itu salah, dan itu dimanfaatkan. Mumpung literasinya rendah, saya buat aja judul seperti ini supaya publik langsung menarik kesimpulan seperti yang Bang Sahal tadi bilang, tidak lulus SMA artinya berarti jenjangnya pasti lebih rendah dong gitu. Mana bisa dari SMP langsung lompat ke perguruan tinggi? Kan itu asumsi orang-orang Indonesia kan. Betul. Nah, ini yang menurut saya dari judulnya aja sudah menurut saya ya termasuk tadi malah saya bilang pembunuhan karakter kali ya. Itu propaganda sih. Character assassination gitu ya. Padahal menurut saya ya beda pendapat, beda pilihan politik sah-sah aja. Cuman kan marilah bersaing kompetensi, begitu kan? Bukan bersaing narasi pembunuhan karakter seperti ini, gitu. Itu yang saya sayangkan sih. Makanya oleh sebab itu saya menulis buku yang tujuannya untuk mengedukasi publik, gitu loh. Yang benar seperti apa, karena tadi Bang Sahal bilang kebetulan saja, bukan karena saya lebih pinter, tapi kebetulan pengalaman saya 20-an tahun di bidang ini, begitu. Bahkan saya 2 kali diundang insert UTS sendiri untuk ke sana, begitu. Jadi kan saya yang kenal dengan orang dalam, saya yang sudah diberi penjelasan tentang sistem di insert UTS seperti apa, begitu. Dan saya pernah berpengalaman juga di dalam tim admission, penerimaan kampus Australia dengan melihat raport dari berbagai negara. Nah, kebetulan saya punya masa lalu pengalaman seperti itu. Makanya menurut saya, kalau saya tahu tapi saya tidak bersuara, sepertinya kan saya menjadi warga negara yang tidak bertanggung jawab. Nah, makanya saya terus, kenapa saya hadir waktu itu di media sosial untuk menjelaskan. Tapi karena masih dilanjutkan berupa buku, akhirnya ya buku harus dijawab buku. Akhirnya saya menulislah buku Gibran Let the Game Begin, karena di sini kan seolah-olah pengen mengakhiri gitu ya. Baru juga 1 tahun, sepertinya kok nada-nadanya ada ajakan pemaksulan, makar. Nah ini yang dengan gerakan atau fitnahan terkait ijazah, serangan terhadap ijazah terhadap Pak Jokowi kan gitu. Jadi ini kan bagian satu rangkaian kesannya. Nah, padahal kalau sampai terjadi pemaksulan, kerusuhan, kan pasti ngena ke kita juga. Stabilitas ekonomi, kemudian pasti ada korban berjatuhan. Nah, kan kita nggak mau ya. Nah, jadi meskipun saya warga negara biasa, bukan orang politik, menurut saya juga tetap saya pengen menulis untuk meluruskan dan ajakan untuk bersaing kompetensi, hentikan DFK juga. Tapi kita saya luar biasa salut dengan Mbak Ina spend energi dan waktu untuk bisa menulis, dan sekarang ini betul-betul barangnya sudah sebentar lagi terbit gitu ya. Layoutnya sudah jadi. Layoutnya sudah jadi dan covernya juga sudah jadi. Sudah gitu. Jadi semua. Jadi dan itu memang semacam rebuttal ya, kritik lah, jawaban lah ya terhadap
buku ini gitu ya, tapi meluruskan fakta aja dengan ya. kerangka yang lebih besar juga gitu. Lebih besar, ada message yang lebih besar yang saya mau terstruktur, ya kan? sampaikan di situ, tidak sekedar hanya masalah tahapan studi di luar negeri itu seperti apa. Nah, Mengenai gelar dari Pak Rismon ini, Doktor Eng. Jadi biasanya orang lulusan Jepang dia hanya pakai master aja, dan juga kalau dia doktor dia nggak jarang pakai doktor, dia pakai PhD di belakang. Oh, pakai PhD. Ya, jadi kalau dia dari Jerman dia pakai Master Engineering atau Doktor Engineering, itu Jerman. Jadi orang Jepang nggak ada pakai begitu. Dia kalau master itu dalam bahasa Jepangnya sushi, kalau PhD itu bahasa Jepangnya atau doktor itu bahasa Jepangnya hakase. Baru saya lihat orang lulusan Jepang dia pakai Doktor Engineering. Oke. Berarti Doktor Engineering itu yang berlaku di Jerman ya Bapak ya? Sekali lagi untuk konfirmasi. Biasanya dari Jerman. Kalau lulusan Jepang nggak pakai engineering, dia PhD aja. Lulusan Jepang harus PhD, baik. Nah, dengan melihat itu Bapak, berarti itu untuk doktor ya Bapak, Doktor Engineering. Bagaimana dengan gelar masternya? Yang tadi sushi ya, kalau akase ya untuk doktor ya? Gelar masternya gimana? Master juga sama, nggak pakai engineering, master aja, MSc aja. MSc saja ya? Ya. Oke. Berarti sudah ada kejanggalan ya, satu kejanggalan yang kita katakan ya. Soal gelarnya. Dari yang umum dari lulusan Jepang dia udah janggal. Udah janggal ya dari soal gelar ya. Nah, gelar ini dari engineering itu. Oke. Nggak ada orang Jepang lulusan Jepang pakai engineering. Nggak ada yang pakai Ini Dr. 1-0 ya Bapak kita. Kata ini kan dia harus membantah ini. Apakah dari mana dia mendapatkan gelar engineering itu, atau kampus mana yang memberikan dia gelar engineering ataupun dengan sematan gelar doktor yang harusnya PhD ya. Oh iya, saya juga ingat bahwa Pak Roni Teguh itu kan lulusan dari Jepang juga doktor, dan beliau menyematkan gelarnya PhD. Benar, saya baru ingat. Dr. Roni Teguh kan? PhD. Ya, PhD. Benar. Wah, ini tanda tanya besar. Ini luar biasa ini. Saya di awal aja ini Bapak, di awal ini aja udah strike langsung kayak gini. Ini udah sangat berbahaya. Waduh. Sepertinya Rismon semakin terdesak dan semakin diobok-obok mengenai soal ijazah S2, S3 Jepangnya, mengenai gelar M.Eng dan juga Dr. Eng-nya. Karena saya lihat di Google itu banyak menulis soal gelar Rismon Dr. Dr. Eng, Dr. Engineer, dan di belakangnya M.Eng, Master Magister Engineer. Padahal kata Pak Profesor Antimon tadi, lulusan Jepang itu pakai PhD, dan Roni Teguh pakai PhD. Dan teman saya, bukan teman saya tapi lebih tepatnya senior saya dulu waktu kuliah teman-teman, dia lulusan Jepang juga S3. Dia bukan Dr. Eng, tapi PhD juga. Waduh. Kok Rismon lulusan Jepang tapi pakai Dr. Eng ya? Aduh, Mon. Dan tadi ternyata Ibu Ina Lim sudah membuat buku tandingan dari Gibran Endgame. Dan sebenarnya saya sudah pesan juga sih untuk satu buku gitu ya kan. Saya penasaran dengan tulisan Ibu Ina Lim dengan konstruksi pendidikan dari Mas Wapres Gibran, karena kan ini hal baru dalam hidup saya, karena saya tidak pernah mengetahui bagaimana jenjang pendidikan di luar negeri, bagaimana sistem pendidikan di luar negeri, kurikulumnya seperti apa, dan di buku Ibu Ina Lim nanti dijelaskan sangat lengkap dan gamblang teman-teman, biar kita tidak mudah di framing termakan hoax dari gerombolan pembenci Pak Jokowi. Dan saya tertarik juga tadi dengan omongan Refli Harun. Katanya Pak Jokowi disuruh minta maaf. Waduh, Pak Jokowi disuruh minta maaf. Dan dia bilang, ya kalau Jokowi yakin asli tinggal tunjukkan. Ini orang ngerti nggak sih? Ini kuasa hukum apa ini? Ijazah Pak Jokowi kan sudah ada di Polda Metro. Sudah berbulan-bulan disita. Dan kemarin digelar perkara khusus kan sudah ditunjukkan juga ke kalian. Tapi kalian cari lagi bahan baru, ngeles lagi, cari lagi yang salah-salah biar kalian bisa bilang itu palsu. Ini kan konyol, apalagi walaupun Pak Jokowi memperlihatkan tidak ada jaminan kalian itu berhenti. Paling kalian cari lagi bukti-bukti baru, cara-cara baru untuk menyerang Pak Jokowi. Dari 2005 loh Pak Jokowi menggunakan ijazah itu, 2005 sampai 2019 sama semua dokumennya, salinannya sama semua, nggak ada bedanya, identik.
Dan kemarin tuduhan kalian kalau itu dibikin di Pasar Pramuka lah, tahun 2012 sebelum maju di Pilgub Jakarta lah, itu dibikin barulah, bukan ijazah lama. Apa ini padahal di 2005 sudah digunakan. Dan waktu itu Pak Jokowi maju sebagai calon wali kota. Siapa sih Pak Jokowi maju wali kota bisa memasukkan ijazah UGM? Dan kalau kita bawa legalisir itu kan harus dilihat aslinya kan? Ya kalau Pak Jokowi tidak tidak benar-benar kuliah, ya udah pasti orang UGM akan curiga dong. Ini legalisirnya ada, disahkan, distempel. Aduh, luar biasa, nggak tahu lagi teman-teman. Dan tadi Egy Sujana, saya terkaget-kaget, bilang Pak Jokowi sempurna lah, tulus lah. Waduh, ini bikin Roy Suryo terbakar ini, makin emosi nanti ya kan. Aduh. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.